Topik kita kali ini adalah jaring bidang. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lainnya yang berhubungan dengan materi ini, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Jadi, jikalau ada 3 persamaan, kita katakan BD1, BD2, dan BD3. Lalu ketiga persamaan ini dia sejajar dengan suatu bidang. Nah, maka persamaan dari 3 titik potong bidang ini yang sejajar dengan bidang tertentu, kita katakan dia bidang tertentu. Maka persamaannya itu akan menjadi sama dengan, atau persamaannya bisa kita tuliskan BD1 tambah lambda BD2 tambah mu BD3 sama dengan 0. Atau kalau BD1-nya BD2 dan BD3 ini kita substitusi nanti dengan tujuan untuk mencari lambda dan mu-nya, maka ini bisa kita tuliskan, ini kita substitusi semua, BD3 juga kita substitusi, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti yang di bawah ini persamaannya, yaitu A1 tambah A lambda A2, di mana dengan kita satukan yang variabel X, variabel Y, variabel Z, dan yang konstantanya. Sehingga persamaan yang di atas itu boleh kita tulis menjadi seperti yang di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dan pembahasannya. Nah, jikalau contohnya, tentukan persamaan bidang yang melalui titik potong ketiga bidang berikut dan sejajar dengan bidang. Nah, ini bidang yang sejajar itu, kemudian ada BD1, BD2 kita, bidang pertama, bidang kedua, dan bidang ketiga kita. Nah, karena dia ini sejajar, maka kita menggunakan konsep yang tadi sudah kita bahas di depan, yaitu bidang pertama tambah lambda. Nah, ini kita bergerak dari sini. Ini bidang pertamanya, kita substitusi, yaitu kalau kita substitusikan bidang pertamanya itu adalah 4X ditambah 3Y dikurang 2Z ditambah 8. Selanjutnya kita tuliskan dulu lambdanya, lalu kita substitusikan bidang kedua. Nah, berarti ini menjadi tambah lambda kali bidang keduanya itu adalah 3X ditambah Y dikurang 2Z, lalu kita tambahkan dengan 5. Berikutnya kita substitusikan bidang ketiga, yaitu mu. Bidang ketiga kita persamaannya ini, sehingga menjadi 2X tambah 2Y tambah Z dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tulis balik aja dulu yang di depan ini. Lalu ini kita kalikan lambdanya ke dalam, sehingga menjadi 3
lambda X tambah lambda kali Y menjadi lambda Y. Lalu lambda kali min 2Z menjadi min 2Z lambda. Lambda kali 5 menjadi tambah 5 lambda. Nah, dengan cara yang sama, mu-nya juga kita kalikan ke dalam. Sehingga menjadi 2 mu X tambah 2 mu Y. Mu kali Z menjadi mu Z. Dan yang terakhir, mu kita kalikan dengan negatif 1 menjadi negatif mu. Inilah hasilnya yang sama dengan 0. Setelah itu kita satukan suku-suku sejenis. Nah, suku sejenis itu tentu yang ada variabelnya sama dan yang tidak punya variabel. Nah, untuk yang variabel X kita satukan yaitu 4X tambah 3 lambda X. Lalu yang terakhir tambah 2 mu X. Nah, begitu juga untuk yang variabel Y. Berarti menjadi 3Y. Kemudian kita lihat Y berikutnya yaitu lambda Y. Dan yang terakhir 2 mu Y. Berikutnya kita tambahkan dengan yang Z. Berarti tambah min 2Z. Lalu kita lihat lagi mana yang pakai Z, yaitu min 2 lambda Z. Dan yang terakhir tambah, ini kurang, ini seharusnya tambah ya, tambah mu Z. Lalu ini kita tambahkan 8 di sini, ada kesilapan sedikit, seharusnya tambah mu Z ya. Kesilapan penulisannya. Kita satukan yang tidak ada lagi variabel yang kita anggap konstantanya, yaitu 8 tambah 5 lambda dikurang mu Z, mu sama dengan 0. Nah, ini kita satukan yang variabel X-nya kita keluarkan sehingga menjadi 4 tambah 3 lambda tambah 2 mu X. Begitu juga dengan cara yang sama kita keluarkan Y-nya sehingga menjadi 3 tambah lambda tambah 2 mu Y. Dan yang terakhir yaitu untuk Z. Sehingga tambah min 2. Jadi penulisan yang silap itu seharusnya mu kali 1 pas ya. Oke. Nah, ini jadi terbawa terus dia ya. Dia menjadi kurang terus. Nah, setelah itu ini sejajar dengan 12X tambah 7Y dikurang 5Z dikurang 14 sama dengan 0. Nah, sekarang karena dia sejajar, maka kalau kita bagikan itu masing-masing koefisien X-nya, maka persamaannya itu bisa kita tulis menjadi 4 tambah 3 lambda tambah 2 mu per, nah ini koefisiennya si X yaitu 12. Lalu ini akan sama dengan pembagian koefisien si Y. Nah, Y itu koefisiennya 3 tambah lambda tambah 2 mu per 7. Lalu kita bandingkan dengan koefisiennya si Z, yaitu min 2 dikurang 2 lambda tambah mu per koefisiennya si Z itu minus 5. Nah, dari yang depan ini
kalau kita samakan dari dua persamaan ini, maka ini kita kali silang sehingga menjadi 7 kali 4 tambah 3 lambda tambah 2 mu sama dengan 12-nya ini kita kalikan ke atas sehingga menjadi 12 kali 3 tambah lambda tambah 2 mu. Nah, kalau kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh 28 ditambah 21 lambda tambah 14 mu. Ini sama dengan 12 kali 3 itu 36, 12 lambda tambah 24 mu. Nah, selanjutnya kita satukan si lambdanya sehingga 21 lambda kita pindahkan yang ruas kanan jadi minus 12, lalu tambah 14 mu. Yang di sebelah kanan mu-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 24 mu, lalu 36. Kita pindahkan konstanta yang di kiri menjadi minus 28. Nah, kalau kita satukan lambdanya, maka kita peroleh 9 lambda. Lalu mu-nya kita satukan menjadi min 10 mu. Nah, ini kalau kita kurangkan sama dengan 8, kita sebutlah ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita ambil dari yang kedua dan ketiganya atau tengah dan terakhir. Sehingga ini kita kali silang. Maka min 5 dikali 3 tambah lambda tambah 2 mu sama dengan nih 7-nya kita kalikan ke atas menjadi 7 kali min 2 dikurang 2 lambda tambah mu. Selanjutnya ini kita kalikan ke dalam satu persatu, maka menjadi min 15. Ini menjadi minus 5 lambda. Kemudian dikurang 10 mu. Nah, inilah yang sama dengan min 14 dikurang 14 lambda ditambah 7 mu. Nah, kita satukan lambdanya dan mu-nya. Maka min 5 lambda pindah ini ke ruas kiri menjadi positif lambda. Min 10 mu pindah yang di kanan ke kiri menjadi negatif 7 mu. Lalu min 14 pindah konstanta yang di kiri ke kanan negatif menjadi positif 15. Nah, kalau kita satukan ini menjadi 9 lambda. Lalu mu-nya menjadi kurang 10 kurang 7, maka menjadi kurang 17 mu. Ini konstanta kanan menjadi tinggal 1. Kita sebutlah ini persamaan keduanya. Setelah itu kita mau mencari lambda dan mu-nya. Nah, boleh kita gunakan eliminasi atau metode campuran. Nah, jadi kalau kita eliminasi 1 dan 2, maka bisa kita tuliskan menjadi 9 lambda. Ini dikurang 10 mu sama dengan 8. Ini persamaan pertama tadi. Lalu persamaan keduanya ini kita tulis kembali. Setelah itu kita lihat koefisien lambda sudah sama. Maka kita kurangkan saja sehingga lambdanya habis. Kita eliminasi lambda. Nah, ini kurang 10 mu kurang min 17 menjadi 7 mu. Maka kita peroleh mu sama dengan 7/7 sama dengan 1. Nah, setelah dapat mu-nya kita substitusi mu sama dengan 1 ke persamaan 1 atau 2. Nah, kalau kita ambil ke persamaan 1 sama itu nilainya maupun ke persamaan 2. Kita ambil aja persamaan 1. Yaitu 9 lambda dikurang 10 mu sama dengan 8. Nah, kita substitusikan nilai si mu-nya, ini bukan lambda ya, mu. Sehingga 9 lambda dikurang 10 kali 1 karena mu kita 1. Nah, kita perolehlah 9 lambda sama dengan, ini kita pindah 8 tambah 10. Sehingga lambda kita adalah 18/9 sama dengan 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai
lambda dan mu-nya, baru kita substitusikanlah itu ke persamaan bidangnya tadi, yaitu B bidang pertama tambah lambda bidang 2 tambah mu bidang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi, bidang pertama itu adalah 4x tambah 3y kurang 2z tambah 8. Nah, kemudian tambah, ini lambda kita kan kita sudah dapat tadi 2, maka kita substitusi 2 kali 3x tambah y kurang 2z tambah 5. Dan mu kita sudah peroleh itu adalah 1, maka 1 dikali 2x tambah 2y tambah z kurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita satukan, kita kalikan yang perlu dikalikan, lalu kita satukan yang suku sejenis, yaitu 4x 2 kali 3x berarti menjadi tambah 6x, kemudian tambah x-nya 1 lagi, 1 kali 2x berarti menjadi tambah 2x. Selanjutnya untuk si y, kita satukan si y-nya, berarti 3y 2 kali y menjadi tambah 2y, 1 kali 2y tambah 2y. Dan yang terakhir yang punya variabel yaitu si z, maka min 2z dikurang 4z, 1 kali z berarti tambah z. Dan yang terakhir sekali yaitu konstanta, maka 8 2 kali 5 tambah 10, kemudian 1 kali min 1 menjadi kurang 1. Inilah yang sama dengan 0. Nah, kita satukan x-nya sehingga menjadi, nih kalau kita satukan menjadi 12x, kemudian tambah 7y, selanjutnya kurang 5z, dan tambah 17 sama dengan 0. Maka kita perolehlah persamaannya itu adalah 12x tambah 7y kurang 5z tambah 17 sama dengan 0. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.